Kualitas pembelajaran merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 BO berdasarkan rapor mutu pendidikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Saya sebagai guru sering menggunakan berbagai metode pembelajaran, namun sangat jarang sekali saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kontekstual, sehingga kebutuhan murid tidak terakomodir dengan baik. Tingkat pemahaman dan minat merupakan contoh kebutuhan murid yang harus kita penuhi karena karakteristik murid yang berbeda-beda. Seperti contoh di kelas 7A pada operasi hitung bilangan bulat terbagi menjadi 3 kategori tingkat pemahaman. Yang pertama, paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Selain tingkat pemahaman dan minat murid, pembelajaran kontekstual juga berpengaruh pada hasil belajar dan motivasi dari murid. Murid kurang termotivasi jika mereka menganggap pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah tidak dapat mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun guru sudah menjelaskan manfaat dari pembelajaran atau materi tersebut, tetap murid kurang termotivasi jika mereka belum mengalami sendiri apa yang mereka pelajari di sekolah. Hai sobat, perkenalkan nama saya Dian Mega Indah Lestari atau biasa dipanggil Enci Dian atau Ibu Dian. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 BO Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Berdasarkan situasi yang saya ceritakan tadi, muncullah ide dalam diri saya untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi Si Pitung Gabut bersama Candi. Si Pitung Gabut bersama Candi adalah kepanjangan dari Operasi Pintar Berhitung Bilangan Bulat bersama Cabut Undi, di mana nanti siswa akan membuat menu makanan berdasarkan kalori harian mereka dan mereka akan melakukan asesmen mandiri atau asesmen individu dengan cabut undi. Penasaran bagaimana pelaksanaannya? Yuk terus simak video ini. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini saya menemui beberapa tantangan, yaitu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi serta kontekstual. Tantangan yang kedua, pembuatan pertanyaan pemantik. Tantangan yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran karena murid saya belum terbiasa menggunakan gawai dalam pembelajaran. Tantangan yang keempat, menyajikan asesmen yang menarik. Kemudian tantangan yang kelima, keterampilan literasi murid yang masih rendah. Langkah pertama, saya menyiapkan modul ajar, LKPD, daftar menu, alat dan bahan, serta video pemantik yang saya buat dengan bantuan Canva serta AI agar lebih menarik perhatian siswa dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Semua media dan alat bahan yang saya siapkan selalu memperhatikan kondisi listrik dan sinyal, sehingga ketika listrik dan sinyal tiba-tiba hilang, media tersebut tetap dapat saya gunakan dalam pembelajaran. Langkah berikutnya, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yaitu guru IPA dan guru matematika. Saya meminta masukan, kritik maupun saran sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan dapat lebih bermakna, menyenangkan dan tentunya lebih kontekstual. Pembelajaran dimulai dengan berdoa, presensi dan pengecekan kemampuan prasyarat. Nah, pengecekan kemampuan prasyarat ini saya lakukan dengan spidol bergoyang, di mana spidol dijalankan diiringi musik yang sedang tren, di mana spidol berhenti dan musik berhenti, di situ siswa akan menjawab pertanyaan kemampuan prasyarat. Nah, spidol bergoyang ini sebagai pemanasan bagi siswa untuk memasuki pembelajaran dengan perasaan senang dan antusias. Selain itu, kami juga membuat kesepakatan kelas. Biasa jogging dulu sama ibu, jangan ada yang langsung keluar. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui. Nah, kemudian murid membentuk kelompok sesuai instruksi guru, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari murid yang paham penuh, belum paham, dan paham sebagian.
Murid yang paham penuh menjadi tutor bagi murid yang lainnya. Begitu pula murid yang paham sebagian bisa menjadi tutor bagi murid yang belum paham. Untuk memantik pengetahuan murid serta menggugah rasa ingin tahu murid, saya menampilkan video percakapan antara dua murid tentang kebutuhan kalori. Murid tertarik menyaksikan video dan semakin penasaran untuk mengetahui proses perhitungan kebutuhan kalori harian. Murid menentukan satu orang untuk dijadikan objek yang akan dihitung kebutuhan kalori hariannya. Pembagian kerja dalam kelompok harus jelas dan mereka tulis dalam laporan agar semua murid aktif dalam kelompok. Murid yang menjadi objek diukur berat badan dan tingginya, kemudian dihitung indeks massa tubuh dan kebutuhan kalori harian menggunakan kalkulator BMI yang telah disiapkan. Kemudian murid mulai belajar menyusun menu makanan dalam satu hari berdasarkan daftar menu yang telah disiapkan. Di dalam daftar menu, murid dapat melihat berbagai jenis makanan beserta kalorinya. Jenis makanan yang ditampilkan adalah makanan yang sehari-hari mereka temui seperti cakalang fufu, dabu atau sambal, tinutuan, ubi rebus, talas rebus, tumis kangkung, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan LKPD, masing-masing kelompok akan berkonsultasi pada guru untuk menguji hasil kerja mereka apakah sesuai dengan kebutuhan kalori serta kondisi tubuh, butuh diet atau harus menambah berat badan. Masing-masing kelompok memberikan argumen mengapa mereka memilih satu makanan. Jika LKPD sudah selesai dan kelompok tidak mengalami kesulitan, masing-masing kelompok bisa lanjut untuk membuat menu makanan dalam 1 minggu. Sebelumnya, rubrik penilaian telah disepakati bersama antara guru dan murid. Di antaranya, ketepatan kalori makanan yang dipilih dengan kebutuhan kalori harian, variasi dalam menu makanan, serta kecakapan dalam mempresentasikan menu di hadapan murid lainnya. Setelah menu makanan jadi, murid akan mempresentasikan hasil kerja atau produk mereka dengan jalan menempelkan hasil produk mereka di dinding-dinding di kelas. Satu orang dari kelompok bertugas untuk mempresentasikan kepada rekan kelompok lain yang berkunjung, sedangkan anggota lain bertugas berkeliling dan memberikan tanggapan pada hasil kelompok lainnya. Tanggapan dapat berupa variasi makanan atau ketepatan kalori yang ada pada makanan terhadap kebutuhan kalori harian. Untuk mengevaluasi pemahaman kelompok terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru memberikan evaluasi kelompok dengan kuisis. Lagi-lagi murid antusias dan mereka tidak sadar sedang melakukan evaluasi. Dengan kuisis, guru juga dapat dengan mudah menganalisis jawaban murid. Pada tahap selanjutnya yaitu refleksi. Murid dapat memberikan tanggapan untuk pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Selain itu, murid juga dapat menuliskan refleksi mereka pada lembar laporan yang telah mereka kerjakan. Setelah melakukan semua tahapan pembelajaran, murid melaksanakan asesmen dengan candi atau cabut undi. 22. Ya! 11. Oke. Dapat satu Tuhan Yesus. Dapat kita. Ketika menyusun menu makanan yang untuk 6 hari, seneng nggak? Senang, Kenapa kok senang? Bisa ceritakan. karena menu-menu yang ada di kertas itu sangat beragam dan memiliki manfaat atau gizi yang sangat banyak. Nah, itu tadi praktik baik yang telah saya laksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi yang kontekstual dapat mengatasi permasalahan atau situasi yang saya ceritakan di awal tadi. Murid menjadi aktif dan termotivasi untuk belajar. Di samping itu, keterampilan berhitung mereka menjadi lebih baik dan sesuai dengan minat mereka. Semoga dapat menginspirasi sobat semua. Semoga kita sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan serta memenuhi kebutuhan belajar siswa dan tentunya mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.